Selamat pagi anak sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Tentu semuanya luar biasa. Yes. Iya. Walaupun sampai saat ini kita masih ada dalam kondisi pandemi COVID, tetapi kita harus percaya bahwa kita punya Allah yang hidup, yang senantiasa setia memelihara, menjaga dan melindungi kita. Oleh karena itu, pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan dan kita mau datang kepada Tuhan karena Tuhan mengetuk pintu hati kita untuk kita beribadah kepadanya. Mari anak sekolah minggu kita bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan dengan pujian, di pintumu ku datang dan mengetuk. Nyanyi semuanya. Tok di pintumu, ku datang dan mengetok tok. Jikalau kau mendengar, dan membuka pintumu, ku sekolah minggu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari minggu ini kami boleh ada, beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami, memberkati ibadah kami dari awal hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak sekolah minggu, kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Allah yang mampu melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, mari kita mengakui, kita mengaminkan dengan memuliakan Tuhan dengan pujian, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Anak sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, mari kita persiapkan diri kita, Alkitab kita persiapkan dengan baik. Sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, mari semua lipat tangan, kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam kondisi apapun. Kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara untuk kehidupan kami. Terima kasih di pagi hari minggu ini Tuhan memberikan kembali kami waktu untuk beribadah. Dalam ibadah ini ya Tuhan,
kami akan membaca firman-Mu, kami akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Ibu Guru. Ya Tuhan Yesus, kuasai hati dan pikiran kami agar firman yang kami dengar benar-benar boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Berkati Ibu Guru Rini yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan beri dia kekuatan, kesehatan, dan hikmat dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Disilakan Ibu Guru Rini untuk membawakan cerita. Nah, anak sekolah minggu, saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi anak sekolah minggu sudah siap semua ya? Tidak ada lagi yang jalan-jalan, tidak ada yang lari-lari, duduk manis semua. Nah, kali ini Ibu Guru mau bercerita tentang orang yang sakit kusta. Nah, lihat Ibu Guru. Duh, kenapa kulit saya ini? Tuhan, apa yang terjadi dengan saya? Aduh, kalau saya sakit kusta, tidak ada yang mau dekat-dekat lagi dengan saya. Aduh, bagaimana ini Tuhan? Nah, anak sekolah minggu, cerita Ibu Guru pada hari ini tentang orang yang penyakit kusta. Siapa ya? Mau tahu? Duduk bagus semua, dengarkan ceritanya Ibu Guru. Nah, anak sekolah minggu, ada seorang panglima tentara Aram yang bernama Naaman. Siapa namanya? Pintar sekali namanya, Naaman. Nah, ia ternama dan sangat dihormati. Tapi sayang, Naaman ini menderita penyakit, yaitu penyakit kusta. Penyakit apa, Nak? Betul sekali, penyakit kusta. Nah, pada zaman itu penyakit itu tidak bisa disembuhkan. Nah, terus anggapan orang-orang bahwa itu adalah hukuman atas dosa-dosanya. Nah, itu anggapan mereka. Nah, di rumah Naaman ada seorang pembantu perempuan dari bangsa Israel. Nah, dia mengenal Bapak Elisa. Lalu dia menyuruh Naaman untuk bertemu Bapak Elisa supaya Naaman dapat disembuhkan oleh Bapak Elisa. Karena dia tahu bahwa Elisa adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Dan ia tahu bahwa Allah yang disembah oleh Bapak Elisa adalah Allah yang maha kuasa. Nah, lalu Naaman pun mengikuti saran perempuan itu. Nah, anak sekolah minggu, sesampainya di sana, Naaman tidak bertemu dengan Bapak Elisa. Nah, Bapak Elisa tidak keluar dari tendanya. Ia menyuruh pembantunya untuk menyampaikan pesan kepada Naaman. Nah, pesannya begini anak sekolah minggu. Naaman disuruh mandi di Sungai Yordan selama 7 kali. Nah, Naaman marah. Kenapa saya disuruh mandi di Sungai Yordan? Nah, Sungai Yordan itu kotor sekali. Sementara banyak sungai-sungai di sana. Kenapa saya disuruh di situ? Tapi Bapak Naaman pun mengikuti perintah Bapak Elisa. Nah, di Sungai Yordan dia membasuh badannya, membasuh tubuhnya sebanyak 7 kali. Berapa anak sekolah minggu? Betul sekali, 7 kali. Dan setelah ia membasuh tubuhnya 7 kali, apa yang terjadi anak sekolah minggu? Wah, Naaman sehat, Naaman pulih, dia tidak lagi menderita penyakit kusta. Nah, Naaman tahu bahwa Tuhan yang disembah bangsa Israel adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang dapat menggunakan berbagai cara untuk menyembuhkan. Nah, Naaman disembuhkan oleh Tuhan dengan menggunakan air dan Sungai Yordan. Dan juga Tuhan menggunakan Bapak Elisa untuk memohon kesembuhan bagi Naaman.
Nah, anak sekolah minggu karena senangnya Naaman sehat, dia pulih dari sakit kustanya, ia mau memberikan hadiah kepada Bapak Elisa. Nah, dia memberikan hartanya dan uangnya. Tapi Bapak Elisa tidak mau menerimanya. Karena dia tahu Tuhan memakai dia untuk menolong orang lain dengan tidak ada upahnya. Dia menolong karena Tuhan yang memberikan ia ketaatan, dia yang memberikan agar orang-orang ditolong oleh Bapak Elisa. Nah, setelah itu Gehasi, tahu Gehasi adalah pembantu Bapak Elisa. Nah, dia mengejar Naaman, lalu dia bilang begini, Naaman, rupanya Bapak Elisa berubah pikiran. Dia mau kembali lagi itu harta yang kau mau berikan kepada dia. Lalu Naaman pun memberikan hadiah itu kepada Gehasi untuk diberikan kepada Bapak Elisa. Nah, mereka pun berpisah, mereka pulang. Nah, sampai di rumah Bapak Elisa, rupanya Bapak Elisa tahu bahwa Gehasi sudah berbohong. Nah, akhirnya Gehasi dihukum oleh Bapak Elisa. Hukumannya adalah penyakit kulit Naaman pindah ke kulit Gehasi. Dan Gehasi akhirnya menderita sakit kusta. Nah, anak sekolah minggu, kalau anak sekolah minggu sakit, kita harus pergi ke dokter. Terus kita juga harus minum obat dan tidak lupa berdoa kepada Tuhan karena Tuhan adalah sumber kesembuhan. Nah, sampai di sini cerita Ibu Guru. Amin. Nah, anak sekolah minggu, cerita Ibu Guru pada hari ini berjudul Naaman dan Gehasi. Nah, bahan Alkitabnya dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27. Nah, anak sekolah minggu yang sudah bisa membaca, anak sekolah minggu bisa ulang di rumah lagi, baca dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27. Dan bagi anak Indria yang belum bisa membaca, bisa minta tolong dibacakan oleh orang tua. Nah, anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, melalui firman Tuhan itu kita diingatkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang mampu melakukan segala perkara termasuk memberkati kita, memberkati juga bangsa kita ya. Ibu Guru lupa tadi bahwa kita bangsa Indonesia bersyukur karena kita sudah merayakan hari apa? Hari kemerdekaan yang keberapa? Ke-76. Nah, anak sekolah minggu, kita bersyukur kepada Tuhan, kita persiapkan persembahan kita, dan sambil kita bersyukur kepada Tuhan membawa persembahan, kita lakukan pujian emas dan perak ku tak punya. Emas dan perak ku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Iya, kita sudah membawa persembahan syukur kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Guru Rini. Nah, anak sekolah minggu, mari kita berdoa syafaat. Bagaimana sikap berdoanya, Nak? Sudah rapi semua? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih Tuhan Yesus sudah bersama kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberitakan firman-Mu kepada kami tentang kuasa Tuhan menyembuhkan Naaman dari sakitnya. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kasih Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami selanjutnya. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus selalu melingkupi mereka dengan kasih setia-Mu, memberikan kekuatan, kesehatan yang baik agar mereka mampu melakukan tugas mereka selaku anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi guru-guru sekolah minggu-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati kami semua, berikan kami kekuatan, kesehatan, hikmah dan kebijaksanaan agar kami dapat mengangkat pelayanan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi orang tua anak sekolah minggu-Mu yang selalu setia menjaga, membimbing dan mendidik anak-anak mereka. Kiranya Engkau selalu memberi mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran dalam mendidik anak-anak mereka, agar mereka mampu mengajar dan mendidik anak-anak mereka seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah membawa persembahan, biarlah persembahan kami berbau harum di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau pulihkan bangsa kami yang sedang dilanda oleh sakit penyakit corona. Kiranya Tuhan memulihkan bangsa kami. Engkau memberikan hikmah dan kebijaksanaan kepada pemimpin bangsa kami agar ia dapat menangani penyakit yang kami tidak tahu kapan berakhirnya ini Tuhan, agar mereka dapat melakukannya dengan baik, dan bila Tuhan kehendaki virus yang ada di dunia ini, di Indonesia ini segera berlalu dan kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus, ini doa kami, sambut dan sempurnakan dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu Ibu jemput semua berdiri, ya. Kita berdiri, kita menyanyikan pujian kasih-Nya seperti sungai. Sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu malam. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekolah minggu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena kami sudah selesai beribadah. Biarlah kiranya apa yang kami lakukan dalam ibadah ini boleh berkenan kepada Tuhan, sambil kami terus menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak sekolah minggu, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Dan ingat, tetap anak sekolah minggu harus menjaga kesehatan, yaitu
kita harus memakai masker dan rajin mencuci tangan. Kemudian kita menjauhi kerumunan. Kalau tidak penting, tidak perlu keluar rumah. Dan ingat, tetap berdoa karena kita punya Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, yang mampu menjaga dan melindungi kita. Nah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekolah Minggu.